Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Hasibuan, NPM 2017 05 10 33 dari kelas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang non-deterministic finite automata. Nah, pokok bahasannya adalah definisi NFA, yang kedua adalah contoh NFA, kemudian ada sifat-sifat NFA dan epsilon dari NFA. Kemudian yang kelima adalah epsilon closure dan ekuivalen epsilon NFA. Nah, definisi NFA, NFA itu adalah non-deterministic finite automata. Adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau finite state automata atau FSA. Pada non-deterministic finite automata ini, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan, sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Nah, selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi min-. Untuk definisi NFA terbagi menjadi dua, yaitu ada definisi formal dan informal. Kita langsung saja. Untuk yang formal ini, NFA dinyatakan oleh 5 tupel. Misalnya key, sigma, S, I0, dan F. Nah, ini adalah himpunan state, kemudian ini adalah himpunan simbol input, dan ini adalah fungsi transisi, dan ini adalah sebagai state awal atau initial state. Nah, kemudian ada F adalah state akhir. Nah, kalau untuk definisi informal adalah terdiri dari finite of state atau S, salah satu initial state minimal satu final state, terdiri dari finite simbol atau alfabet, kemudian ada himpunan fungsi transisi. Nah, ini adalah contoh NFA, misalkan seperti ini, G, Q0, Q1, Q2, Q4, himpunannya 01, kemudian ada Q0, dan final state-nya ada di Q2 dan Q4. Nah, untuk contoh gambarannya seperti ini, Q0, jika nolnya itu nolnya adalah di Q0, Q ke 0 dan Q ketiga. Kalau untuk ke inputan 0, nah jika di inputan 1 maka dia ada ke Q0 dan ke Q1. Nah, untuk Q1 ini tadi digambarkan simbol sebelumnya plus simbol E. Jika Q2 Q1 inputkan 0 maka dia akan E dan akan ke Q2, kemudian di sini ada looping lagi. Nah, string diterima NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhir, harus mencoba semua kemungkinannya. Jadi ini semuanya dicoba untuk kemungkinannya. Kemudian ada sifat-sifat NFA. Yang pertama itu NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Yang kedua, NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Nah, NFA ini seringkali lebih ringkas dibanding DFA. Kemudian selanjutnya ada epsilon NFA. Pada NFA dengan e-move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input epsilon. Nah, string kosong atau empty. Kegunaan dari transisi E ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Nah, ini adalah contoh epsilon FFA, NFA, nih, lemahnya seperti ini. Nah, kemudian ada epsilon closure. Closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari satu state tanpa membaca input. Nah, untuk contohnya seperti ini, dimulai dari final state dari Q0, kemudian dimulainya dari Q0 dan final state-nya ada di Q4. Nah, kemudian ada penjelasannya adalah closure dari NFA dengan i move di atas untuk setiap state adalah closure. Q0 sama dengan ini adalah closure-nya adalah Q0, Q1 dan Q3. Karena di sini ada E-nya di sini makanya itu. Nah, untuk closure Q1 maka adalah Q1 sendiri dan Q3. Nah, untuk Q2 adalah Q2 sendiri dan Q4, di sini ada closure
Nah, kemudian yang untuk ketiga adalah Q3 itu sendiri, dan untuk enclosure Q4 dan Q4 itu sendiri. Berarti kan pada state yang dimiliki transisi enclosure, maka enclosure-nya adalah state itu sendiri. Kemudian evaluasi epsilon NFA. Nah, seperti ini ada tabel transisi NFA move semula step 1, kemudian di step 2-nya adalah menentukan enclosure untuk setiap state. Nah, yang step 3-nya adalah tentukan enclosure ke NFA tanpa move dengan rumus step 3. Nah, di step 4-nya buat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa move. Tentukan state-state akhir tanpa move yang step 5-nya. Terakhir. Kemudian adalah contoh soal ekuivalensi epsilon NFA. Di sini ada tabel transisinya. Nah, di sini adalah memiliki nilai yang ekuivalen karena memiliki sama. Nah, untuk menentukannya ada seperti ini. Tabel transisi nomor 3 NFA move. Nah, jika Q0-nya Q0 dan Q1 bagai B yang B Q0 dan Q1. Nah, yang kelima himpunan state akhir atau NFA tanpa move. Himpunan state akhir semula Q0 state closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semua adalah closure Q2 0 dan Q0 Q1 dan Q2 sehingga himpunan state akhir F0 2. Mungkin sampai di situ saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah mohon dia maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.